seperti apa sih program 3 juta rumah itu, ya? Selain tadi jumlahnya yang menurut kita juga cukup bombastis ya, 3 juta rumah per tahun, dan itu membutuhkan biaya yang sampai 53 triliun kalau nggak salah gitu ya. Pak Prabowo mengangkat apa pembenarannya? Mungkin yang paling banyak memasukkan ide-ide tentang perumahan ya. Yang hasil dari pengelolaan kekayaan negara itu kegunaannya untuk seluruh kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah sekarang Presiden bilang berikan kepada yang tidak punya mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Bertemu kembali dengan kami dari Jurnalis Media Network dengan channel Koridor.tv dan myhome.tv. Saya Indra Utama, ditemani oleh rekan saya Arini Yunita, Pemret Majalah My Home. Kali ini kita sengaja mengundang tokoh ya. Ini paling dicari-cari nih ya. Program isu 3 juta rumah ini terus terang membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia, bagi pelaku bisnis properti yang kemarin agak terasa lesu ya, agak terasa lemes ya, dihantam pandemi ya, tidak ada orang tua, maksudnya nggak ada orang tua, menteri perumahannya. Nah begitu Pak Prabowo mengumumkan akan ada pemerintahan baru, kemudian ada kementerian yang paling penting yang akan mengurusi, kemudian ditambah ada program 3 juta rumah. Ini suatu angka yang menurut kami sangat-sangat ditunggu-tunggu nih ya. Tapi begitu di lapangan ada sedikit pertanyaan nih. Seperti apa sih program 3 juta rumah itu ya? Kemudian ada pembagian 1 juta perkotaan, di pesisir 1 juta, di pedesaan 1 juta ya. Kemudian begitu Pak Menteri, Pak Marwar Sirait dilantik, kemudian langsung gerak gitu kan. Ada beberapa hal yang dirasakan pada saat di lapangan tidak seperti yang diharapkan dari awal. Kemudian perumahan yang diharapkan bisa menjadi motor, banyak mengatur soal regulasi, tapi belakangan malah ikut untuk juga masuk kepada fisik pembangunan ya. Kali ini kita mengundang ya Pak Bonin Z Minang. Ini asli Minang ya. Ini menurut saya sih hanya satu-satunya yang pakai nama asli Minang asli. Ya, saya aja belum pakai nama Minang walaupun dari Minang ya. Beliau anggota Satgas Perumahan ya. Ini saya boleh bilang mungkin yang paling banyak memasukkan ide-ide tentang perumahan ya. Kemudian beliau juga ketua pembina Parade Nusantara ya. Parade Nusantara ini salah satu organisasi desa ya, ormas yang mempelopori tentang organisasi desa ya. Sekarang kita berkumpul nih di Desa Bersatu. Ada Apetnas, kebetulan saya juga ketua umum di sana. Ada Papsi, ada Parade Nusantara, ada Abdesi, ada Aksi, dan PPN, PPDI, dan DPP PPDI. Nah, yang menarik ini nanti kita akan coba bedah ya. Kita ingin tahu seperti apa sih sebenarnya program 3 juta rumah ini ya. Seperti apa sih harapan yang diturunkan ke bawah, 1 juta ke perkotaan seperti apa, 1 juta ke pesisir seperti apa, dan ke pedesaan seperti apa. Nah ini yang masih banyak pertanyaan-pertanyaan besar nih ya. Di luar ternyata masih ada sedikit agak simpang siur nih informasinya. Gimana menurut Bu Nita? Ini Bu Nita yang juga menemani saya untuk bisa mengorek habis informasinya dari tokoh kita pada siang hari ini. Ya, ini kesempatan yang sangat eksklusif juga buat kita. Ya. Dan terima kasih juga Pak Boni mau hadir untuk kita. Baru pulang nih dari Qatar.
Iya. Dari luar negeri langsung, mudah-mudahan sudah tidak jet lag nih Pak ya. Iya, jadi selain tadi jumlahnya yang menurut kita juga cukup bombastis ya, 3 juta rumah per tahun, dan itu membutuhkan biaya yang sampai 53 triliun kalau nggak salah gitu ya. Nanti mungkin lebih jelasnya nanti kita akan ngobrol dulu dengan Pak Boni deh. Ini. Kemarin ledek-ledekannya anggota dewan kan per hari berapa harus bangun? 8.333, saya sampai hafal 8.333 per hari. Berarti kalau dengan 3 juta per tahun dibagi 360 hari, itu berarti tidak ada hari libur, 24 jam kerja. Kalah Pak, itu namanya minimarket yang 24 jam. Oke, kalau kita tanya kita langsung ya diskusi Pak sama Pak Bonin Minang ya, Satgas Perumahan, dan juga beliau Ketua Pembina Parade Nusantara. Kita berharap juga nanti bisa detail nih, bukan hanya perkotaan, pesisir, desa, walaupun mungkin ini dari sisi target-target ya. Silakan Bang, gimana sebenarnya 3 juta itu untuk apa sih sebenarnya? Angkanya itu gimana? Angka 3 juta itu. Pertama-tama terima kasih ya. Iya. Jadi saya memang sempatkan nih. Terima kasih banyak Pak. Ya, karena begini, karena ini harus ada kejelasan. Ya. Saya ingin memberikan satu penjelasan terhadap 3 juta rumah, karena DPR ya kan, pengembang atau pihak lain itu mengartikannya beda-beda. Betul ya. Namun pada kesempatan siang ini nih saya mau jelaskan. Jadi gini, 3 juta rumah ini berawal dari mulainya angka 3 juta. Sebenarnya bukan 3 juta. Jadi Pak Prabowo ini membuat program, sebenarnya program pengentasan kemiskinan. Ya, program pengentasan kemiskinan, instrumennya perumahan. Salah satu. Targetnya dalam, kalau kita tadi tanya 3 juta, ya, ini adalah pengentasan kemiskinan, instrumen perumahan. Berapakah jumlahnya? Sejumlah angka kemiskinan itu ada. Nah, dari sejumlah kemiskinan yang ada, Pak Prabowo mengangkat apa pembenarannya. Kita mengetahui bahwa di negara kita ini pemerintah terlalu banyak memberikan subsidi. Apakah subsidi itu semua telah dijalankan menyelesaikan permasalahan kita atau membantu pertumbuhan ekonomi atau dan sebagainya? Sehingga kita beranikan diri mengatakan subsidi yang pernah ada itu adalah subsidi produktif. Nah, tim Pak Prabowo, ya, Pak Prabowo memanggil kita, tim para ekonom, tim Dewan Pakar, bertanya, saya mau mengentaskan kemiskinan. Tapi bagaimana subsidi yang saya berikan itu menjadi produktif? Kita tampung itu, kita pikirkan. Sehingga yang kita ketahui semua bahwa masyarakat Indonesia itu menikmati subsidi dari BBM ya. Persisnya saya kurang tahu berapa puluh tahun kita nikmati, dan dimulainya tahun berapa saya kurang tahu. Tapi yang kita tahu pertama kali dimulai itu adalah jumlahnya besar, subsidinya. Nah, Pak Prabowo bilang kami, itu pasal yang paling difavoritkan itu pasal 33 ayat 3. Kita semua tahulah. Yang hasil dari pengelolaan kekayaan negara itu kegunaannya untuk seluruh kesejahteraan masyarakat Indonesia, tidak terbatas. Nah, Pak Prabowo bilang sama kami, ini belum sampai ke seluruh masyarakat. Saya ingin menjadi presiden ke-8 ya, yang bisa mengisi dari segala kekurangan yang belum sampai pada masyarakat yang harus menikmati dari hasil kekayaan, pengelolaan kekayaan negara. Jadi beliau melihat dari pasal 33 ayat 3 dan mengangkat dari keadilan sosial pasal 5. Sehingga beliau mengatakan, bagaimana kita mengentaskan kemiskinan? Nah, kami mengusulkan, Pak,
dalam pengentasan kemiskinan di satu sisi kita bisa lakukan sesingkat-singkatnya jika seseorang itu memiliki harta. Betul tidak? Kalau sekarang 25 juta, pemerintah, banyak para ekonom mengatakan harus membuka lapangan kerja, saya pikir itu nggak make sense. Kalau 25 juta, bayangkan ya, berapa negara membutuhkan biaya atau private sector membutuhkan biaya yang nearly impossible. Kalau 25 juta UMR kita kalikan aja UMR 2 juta, itu 50 triliun per bulan itu. Setahun 600 triliun, mungkin nggak? Investasi sebesar apa? Kita harus realistis di sini. Sehingga harus ada ikut campur tangan pemerintah. Tapi kan pembenarannya apa? Disitulah seorang Pak Prabowo, ya, pemimpin sejati yang benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk masyarakat. Dilihat dari pasal 333, kalau yang punya BBM kita berikan tahun 2024 itu Rp3.000 ya, subsidi. Nah, kalau Bung sekarang seminggu 60 liter, sebulan 240 liter, sama saja kita terima secara tidak langsung 720.000. Betul ya? Iya. 720.000 rupiah. Nah, bagaimana yang tidak punya mobil? Seyogyanya dalam mengartikan pasal 3 ayat 3 itu, yang tidak punya mobil juga berhak menerima. Iya kan? 720.000 rupiah. Mungkin 7 presiden ini Alpa ya saya bilang. Presiden ke-8 ini melihat itu pintu masuk. Nah, harus adil kan? Presiden ke-8 ini kena punya ikhtiar ingin membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, sehingga dia bilang, kenapa nggak kita berikan ini? Ini pintu masuknya. Tapi jangan lupa uang. Nah, kemana nih 720.000? Berhitunglah tim ekonom dan pakar pada saat itu berapa yang layaknya, berapa yang pemerintah ada ya. Akhirnya diputuskan Rp600.000. Kemana nih? Kita kaji lagi. Nah, mengingat properti itu adalah drive growth yang paling efektif, ya, turunannya ada 183, ya, supply chain-nya, sehingga Pak Prabowo bilang, oke, kita berikan rumah. Kita berikan rumah ya. Jadi katakan 25 juta orang miskin. Ini hak 25 juta orang miskin sampai selesai. Karena sekarang pemerintah mau adil. Fair. Ya kan? Makanya kan tadi saya bilang ya, pasal 33 ayat 3 dan masuknya juga Pak Prabowo keadilan sosial. Iya. Sila kelima. Sekarang ini kalau puluhan tahun orang terima 720.000, mungkin ada yang 800.000, kita nggak tahu. Kalau dia punya mobil 10 berapa kan itu? Nah, sekarang Presiden bilang berikan kepada yang tidak punya mobil. Kan mereka berhak, mereka deserve untuk dapat ini. Iya kan? Karena kekayaan negara itu kekayaan mereka, kekayaan rakyat itu, ya kan? Nah, Pak Prabowo bilang kita jadikan ini cicilannya, kita bayar cicilannya tiap bulan. Ya, jadi 600.000 mereka akan dapat rumah dengan berhak mendapatkan pemerintah membayarkan cicilannya 600.000 selama 25 tahun. Kalau kita tanya sekarang berapa lama subsidi minyak itu, mungkin di atas 50 tahun ya. Iya, tapi sekarang kita bicara 25 tahun. Ya, karena nggak mungkin ideal ya. Kita hitung itu. Oh, masuk Pak. Nah, sehingga itulah program Pak Prabowo. Muncul 3 juta. Ya, kan dihitung setelah itu. Setelah diterapkan, kalau pemerintah menetapkan ini Pak Prabowo, ya saya bayarkan cicilan. Nah, berapa jumlahnya kan itu? Apa sekaligus 25 juta kan nggak mungkin. Ya, malah sebenarnya kami di Satgas menawarkan 5 juta. Nanti kita bicara ya teknisnya ya. Banyak yang juga bilang
tadi kan, mana mungkin kan? Iya, iya. Jadi disepakatilah 3 juta. Intinya 1 juta di perkotaan, Iya. high rise, Mm-mm. 2 Rumah juta susun. itu sebenarnya buat pengentasan kemiskinan. Kenapa Pak Prabowo pernah mengatakan di pesisir dan desa? Karena kemiskinan itu diyakini 80% itu berada di pesisir dan desa. Ya, ini asumsi. Jadi siapa yang penerima ini adalah orang miskin. Nah, nanti teknisnya untuk menentukan siapa penerimanya di section berikutnya. Iya, betul, betul. Jadi 3 juta rumah ini adalah bukan 3 juta, program pengentasan kemiskinan dengan instrumen adalah pemberian rumah. Beda nih. Ya. Sekarang udah paham belum yang ini nih? Iya, iya, oke. Udah paham ya? Jadi Iya. kalau Kenapa diberikan? Karena pemerintah puluhan tahun telah memberikan subsidi senilai yang paling rendah aja nih sekarang Rp3.000 Pak Trala itu Rp720.000. Jadi kayak kalau bisa dibilang ide atasnya itu adalah pengentasan kemiskinan. Yes. Dan seperti apa kalau sebelumnya itu diberikan, misalnya orang miskin diberikan subsidi, diberikan kail untuk mancingnya dulu gitu kan? Kalau sekarang dibilang dengan konsep yang beda nih, berarti konsepnya udah beda banget dengan yang sebelum-sebelumnya subsidinya, bisa dibilang gitu kan ya? Kan sebenarnya begini, pemerintah tuh ngutang. Benar nggak? Kalau kita membaca sekarang gali pasal 3 ayat 3 itu seluruh rakyat Indonesia itu berhak. Oke. Air mineral dan semuanya itu adalah kekayaan rakyat yang dititipkan ke pemerintah, dikelola oleh pemerintah, hasilnya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang tidak terima. Benar nggak? Itu yang Pak Prabowo melihat. Sehingga Pak Prabowo bilang, kalau gitu kita kasih haknya. Nah, kebanyakan orang ini tidak punya rumah. Kenapa rumah? Saya akan sebutkan nanti. Kalau mau langsung saya sebutkan, saya sebutkan. Boleh Pak. Kenapa itu juga? Jadi udah nyambung tadi. Itu menarik juga itu. Begini, itu yang sebelumnya kita ngobrol-ngobrol tadi ya. Iya. Ini di dalam asosiasi kan saya sebutkan. Iya. Puluhan tahun ini kita di tahun 90 itu pernah menyumbang ya properti itu pertumbuhan ekonomi sampai 7,2%. Ya, ingat ya? Iya, paling tinggi tuh. Tetapi setelah itu lesu. Ya, 14 bank dilikuidasi. Iya. Itu jadi pelajaran kita nanti. Nah, sekarang saya tanya, kenapa properti itu tidak masuk ke desa? Kan Bung Iya. pengembang, kok nggak pernah bangun rumah di desa? Tanya. Karena tidak hadirnya kontraktor di desa, karena tidak ada developer di desa, karena tidak hadirnya developer di desa, karena tidak ada perbankan di desa. Kenapa tidak ada perbankan? Karena syarat formil untuk mendapatkan KPR yaitu adalah slip gaji Itu yang tidak dimiliki oleh masyarakat desa. Ini yang tidak pernah di develop oleh kawan-kawan di asosiasi. Artinya masalah ini ya selama 70 tahun ya begini kan gitu. Dan selama 70 tahun juga tidak ada yang memecahkan masalah ini. Buntu. Iya kan? Nah, sehingga Pak Prabowo memilih itu kenapa? Beliau jenius. Kalau saya sekarang memberikan itu berdasarkan Pepres atau Kepres, bahwa Presiden akan memberikan cicilan 600.000 selama 25 tahun kepada yang berhak, dia orang miskin yang tidak punya mobil. Pepres itu adalah slip gaji dari 25 juta orang. Beliau presiden pertama yang bisa membankablekan rakyatnya 25 juta yang tidak punya slip dengan satu lembar kertas yang berbentuk Pepres. Oke. Nah, jika presiden bilang saya akan bayarkan itu tiap negara akan bayarkan tiap bulan, ada kepastian kan? Bang hadir nggak? Harus. Bang hadir. Kalau Bang hadir, developer hadir nggak? Hadir. Harus. Kontraktor hadir nggak? Hadir. Nah, sekarang kami simulasikan bagaimana timnya Pak Prabowo ya, karena mengamanahkan ya
konsepnya Pak Prabowo, kita hitung, wah ini konsepnya Pak Prabowo hebat nih. Kenapa? Ini terjadi yang disebut subsidi produktif. Kenapa subsidi produktif? Saya buktikan. Suatu Pak Prabowo menyatakan, ya saya akan bayarkan cicilannya 500.000 kali 12 bulan itu 6 juta, 7 juta ya. Benar nggak? 7,2 ya? 7,2 Iya, 7,2 juta ya. Presiden memberikan. Artinya dimulai 3 juta nih. 21,3 triliun. Ya, sekitar itu. Kalau rumah itu dikasih 100 juta harga rumah itu. Artinya akan ada PDB berapa? 300 triliun nggak? Benar kan? Itu benefit nomor 1 ya. Bank semua berlomba-lomba, cicilannya jelas. Akhirnya bank membiayai 300 triliun. Ya, terjadi GDP, PDB. Pak Prabowo mengatakan, tapi saya tidak mau pengembang itu adalah orang dari Jakarta atau konglomerat atau para asosiasi apa tidak. Karena saya mau melahirkan UMKM yang menikmati ini. Rumah ini harus dibangun oleh UMKM di desa. Oke. Kalau 300 triliun, seperti saya tanya lagi kepada Bu, orang pemain properti itu untung berapa sih? 20% ada? Ada? Ya, 20% ya? Artinya akan terjadi 60 triliun income per kapita. Benar nggak? Di desa. Dan sejarah desa menyumbangkan income per kapita pertama kali ke income per kapita nasional. Iya. Tepat nggak? Ya kan? Dari sektor perumahan. Lah iya kan karena perumahan ada dibangun di desa. Betul. Ketiga, akan ada pertumbuhan ekonomi 1,8%. Oke, terukur itu. Keempat, akan turunnya angka kemiskinan sekitar 6-7%. Iya. Kelima, perbankan yang menjalankan pembiayaan ini menjadi perbankan yang terkuat di jagat raya. Karena tidak ada NPL, karena bayar negara nggak pernah telat. Pernah nggak sekarang Bung Bayu nih, ya kan? Ke Pertamina ngisi bensin, ya. Besok dia bilang hari ini bensin 20.000 Pak. Kenapa? Subsidi belum turun. Kenapa? Iya. Sehingga tidak ada NPL. Inilah yang kita sebut subsidi produktif. Subsidi produktif. Tetap dari APBN tapi. Tetap dari APBN. Nah sekarang cicilan bayar subsidi bensin pakai apa? BPN. APBN kan? Iya. Ya memang dari APBN. APBN menyicil. Jadi bukan 53. Salah itu. 21,3 triliun. Itu untuk yang menciptakan 300 triliun PDB. Berarti 20. Untuk anggaran itu pemerintah cukup? Cukup. Karena kalau dibandingkan dengan kemampuan pemerintah sekarang itu kan sekitar 200.000 per tahun ya, misalnya ini. Dengan 200.000, 3 juta itu berapa kali lipatnya itu? 8 kali lipat. Loh, kita nggak usah bahas yang 200.000. Nanti kita bahas 200.000. Itu FLPP ya? Iya. FLPP dari mana pemerintah nggak kuat? Nanti kita bahas tentang FLPP ini. Itu kan cuma jamin likuiditas. Hilang nggak duit pemerintah? Hilang nggak duit pemerintah? Enggak kan? Enggak. Dia cuma memberikan likuiditas kepada perbankan 75%, 25% perbankan. Yang bayar siapa? Buruh kan? Enggak, kalau ini enggak, pemerintah kasih. Tapi kemarin kuota untuk LPPP pun nggak kuat pemerintah. Nanti kita jelaskan. FLPP kan bicara satu lagi, hal lagi. lagi. Nanti Betul. FLPP kita ngomong hal yang lain, jadi biar Oke.